Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis pecahan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada dua jenis pecahan, yaitu yang pertama pecahan biasa dan yang kedua ada pecahan campuran. Pada kegiatan guru keliling, Ibu sudah menjelaskan tentang pecahan biasa. Seperti contohnya ada 2/5, ada 3/4, ada 1/2, dan yang lain sebagainya. Di video kali ini, kita akan lanjutkan ke materi pecahan campuran. Bagaimana cara membentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, ataupun sebaliknya, dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di dalam pecahan biasa, contohnya di sini ada bilangan 2/5, angka 2 disebut dengan pembilang, kemudian angka 5 disebut dengan penyebut. Sama halnya dalam pecahan campuran, nanti ada pembilang dan juga ada penyebut. Namun di dalam pecahan campuran, ada yang di depannya yang seperti ini contohnya. Angka 2 yang di depan disebut bilangan pengali, kemudian ada pembilang, dan ada penyebut yang di bawah sama seperti pecahan biasa. Lalu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Nah, di sini ada syaratnya ya. Pecahan biasa bisa diubah menjadi pecahan campuran dengan syarat pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, ingat-ingat, yang atas itu pembilang dan yang bawah itu penyebut. Berarti yang atas harus lebih besar daripada yang bawah. Contoh yang pertama di sini ada 18/7. Karena 18 lebih besar daripada 7, berarti ini bisa diubah. Kemudian contoh yang kedua ada 9/12. Karena 9 itu lebih kecil, berarti ini tidak bisa diubah. Contoh yang selanjutnya ada 5/3. 5 lebih besar daripada 3 berarti bisa. 2/5 karena 2 lebih kecil berarti tidak bisa diubah. Seperti itu. Nah, anak-anak, ada dua cara ketika kita mau merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang pertama dengan bantuan gambar dan yang kedua dengan cara pembagian bersisa. Kali ini kita akan membahas cara yang kedua, yaitu dengan cara pembagian bersisa. Ya, kalian ketika di kelas 3 pernah belajar pembagian bersisa. Kita ingat-ingat lagi ya, sambil belajar. Ibu punya angka atau bilangan 13/4. Kalau seperti ini, pembilangnya 13, penyebutnya 4. Kalian berarti harus menghafalkan perkalian 4. Nah, seperti ini. Kita tuliskan dulu perkalian 4. Nah, kalau sudah, kita bagi kurung 13/4. 13-nya kita simpan di dalam, kemudian 4-nya kita simpan di luar. Yang mendekati angka 13, kita cari yang di bawah angka 13 di perkalian 4. Yang paling mendekati angka 13 adalah angka 12 ya, di bawahnya. Nah, kita bagikan 12 dibagi 4, hasilnya 3. Kita tulis 3 di atas, kemudian kita kalikan 3 dikali 4, hasilnya 12. Tuliskan, kemudian kita kurangi. 13 dikurangi 12. 3 kurangi 2 hasilnya 1 ya. Kita taikan ke atas, simpan. Satunya per. Nah, 4-nya kita taikan juga 4. Jadi hasilnya 13/4 itu adalah 31/4. Kita coba contoh yang lain ya. Nah, Ibu punya 22/4. 22 pembilang, kemudian 4-nya penyebut. Karena 4 berarti kita hafalkan juga perkalian 4. Kita bagi kurung, 22 di dalam, 4 di luar. Yang paling mendekati angka 22 sebelum angka 22 berarti ada angka 20 ya. Kita bagikan 20 dibagi 4, hasilnya 5. Kita tulis 5 di atasnya. Oke, setelah itu kita kalikan 5 kali 4, 20. Kita kurangkan. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Kita taikan ke atas 2-nya menjadi seperti itu. Per 4-nya kita simpan di atas. Jadi 22/4 sama dengan 52/4. Oke, lanjut. 9/4.
9 pembilang, 4 penyebut. Berarti kita masih di perkalian 4 ya. Kita bagi kurung, 9 dibagi 4, 9 taruh di dalam, kemudian 4 di luar. Yang paling mendekati angka 9 adalah angka 8, betul. Oke, 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Kita tulis 2, kemudian 2 kali 4, 8. Dikurangkan, 9 kurangi 8 hasilnya 1. Kita simpan satunya di atas, kemudian per 4. Jadi hasilnya 21/4, seperti itu. Oke, kalau misalkan kalian sudah paham, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. 19/5. Karena penyebutnya angka 5, berarti kita harus menghafalkan atau harus ingat perkalian 5. Kita tulis aja. Seperti ini, kita bagi kurung, 19-nya di dalam, kemudian yang 5-nya di luar. Kita cari angka yang paling mendekati angka 19. Yang di bawah 19 itu adalah angka 15. Jadi 15 dibagi 5, hasilnya 3. Kita simpan, tulis di atasnya. Kemudian 5 kali 3 itu hasilnya 15. Kita kurangkan, 9 dikurangi 5 sama dengan 4. 4-nya kita taikan ke atas. Ya, kemudian per 5. Jadi hasilnya 3/4/5. Nah, seperti itu. Sudah paham? Silahkan nanti langsung dikerjakan contoh soalnya. Kalau belum paham, silahkan diulang-ulang terus videonya ya, sampai paham. Ini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Lihat, di sini Ibu punya 2/4, maaf, kemudian 29/4, 38/4, 27/5, 21/5. Nah, pembilangnya 25, kemudian penyebutnya 4, berarti kalian harus hafal perkalian 4. Kemudian 29/4, kalian cari di perkalian 4 yang mendekati angka 29 sampai yang nomor 5. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.